yang menjadi perjuangan kita selama ini telah menemukan titik terang. Yang saya inginkan juga kepada semua pekerja adalah tetap menjaga soliditas, hindari isu-isu ya, yang tidak produktif, bahkan lebih pada upaya menghasut isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang disampaikan oleh siapapun yang ingin mencari keuntungan dari situasi ini. Percayakan bahwa pemerintah terus bekerja, tidak mungkin kami tinggal diam. Ibu Menaker dan saya sebagai Kepala BP2MI atas nama pemerintah Indonesia tegas, jelas mengatakan bahwa terlebih dalam situasi pandemi COVID, jika kita cepat mengirim pekerja kita ke luar negeri, itu adalah langkah yang sangat positif dan sangat membantu pemerintah Indonesia. Yang sangat saya hormati para calon pekerja migran Indonesia untuk penempatan Korea, para calon pekerja migran Indonesia untuk penempatan Taiwan dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terkait dengan informasi akan dibukanya kembali penempatan pekerja migran Indonesia untuk Korea dan Taiwan, BP2MI mengambil langkah-langkah cepat, tentu sebagaimana yang menjadi tanggung jawab dan tugas sebagaimana diperintahkan oleh undang-undang. Saya ingin menyampaikan pertama terkait Korea. Setelah itu nanti saya akan menyampaikan terkait Taiwan. Satu, menindaklanjuti informasi dari Ministry of Employment and Labor atau MOEL Korea yang telah mengeluarkan kebijakan membuka kembali dan menghapus pembatasan jumlah tenaga asing yang masuk, termasuk penempatan pekerja migran skema Employment Permit System atau EPS pada hari Selasa 9 November 2021 kemarin telah dilaksanakan pertemuan. Saya menugaskan Deputi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia Afrika, yaitu Saudara Gatot Hermawan, kemudian Saudara Duyanto, Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia Afrika, untuk melaksanakan pertemuan, bertemu dengan Wakil Direktur EPS Center HRDK Korea, yaitu Mrs. Won Mi Yong, yang didampingi oleh 3 orang staf lainnya, untuk membahas rencana penempatan pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan pasca penutupan sementara dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 baik di Indonesia maupun Korea Selatan. Berarti pertemuan BP2MI dengan pihak HRDK kemarin bisa dikatakan adalah pertemuan ke-8 pasca Korea menyatakan menutup masuknya tenaga kerja asing termasuk pekerja migran Indonesia ke Korea. Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan dari BP2MI, sekali lagi yang saya katakan tadi, Deputi Penempatan Perlindungan Kawasan Asia Afrika Saudara Gatot Hermawan, yang didampingi oleh Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia Afrika Saudara Duyanto, dan Koordinator Penempatan Pemerintah Kawasan Asia Timur 2 dan Asia Selatan Saudara Budiono, beserta tim sejumlah 4 orang. Sementara pihak IPS kemarin, ya, IPS Center HRDK Korea dihadiri oleh Wakil Direktur IPS Center HRDK Korea, saya ulangi, Mrs. Won Mi Yong, kemudian Bapak Rohmadi penterjemah, kemudian Ulfia Zahro, ya, admin accounting, dan Kartiwi sebagai admin asuransi insuran. 3, hasil yang disampaikan oleh pihak Korea melalui IPS Center HRDK Korea dalam pertemuan tersebut sebagai berikut. 1, Wakil Direktur IPS Center HRDK Korea menyampaikan bahwa sejak tanggal 5 November 2021 pemerintah Korea melalui MOEL telah
mengumumkan membuka kembali penempatan tenaga kerja asing dengan visa E9. Namun terkait kebijakan MOEL tersebut hingga saat ini belum disampaikan ke HRDK Korea. HRDK Korea berjanji jika nanti kebijakan dari MOEL tentang penempatan tenaga kerja asing sudah diterima, akan segera menyampaikannya ke BP2MI guna melakukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh BP2MI. 2. Syarat pekerja migran Indonesia yang akan masuk ke Korea Selatan adalah mereka yang sudah mengikuti preliminary education, CPMI sudah divaksin lengkap 2 kali, dan menyampaikan hasil tes PCR negatif yang dilakukan oleh rumah sakit yang ditetapkan oleh Kedutaan Besar Korea di Jakarta. 3. Kebijakan karantina pekerja migran Indonesia setiba di Korea Selatan selama ini 1 kamar diberlakukan untuk 1 orang dan dilaksanakan karantina selama 14 hari dengan biaya 1.680.000 won atau jika dirupiahkan 20.361.600 rupiah. Untuk saat ini kebijakan karantina di Korea dilakukan selama 10 hari. Dulu 14 hari, kemudian berubah menjadi 10 hari. Kemudian ketentuan penggunaan kamar berubah, dulu 1 kamar di Korea untuk 1 orang, kemudian berubah untuk 2 orang. Dengan beban biaya karantina yang dibebankan kepada para pekerja. Nah, khusus untuk ini harus clear karena ada pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja ingin membuat kegaduhan, memposting di media sosial. Ya, misalnya, apakah benar, ini pertanyaannya kami, apakah benar apa yang diposting selalu di Facebook oleh sebuah organisasi yang bernama RPMI, Rumah Pekerja Migran Indonesia, selalu memposting dengan menyatakan bahwa biaya karantina siap ditanggung oleh PMI. Nah, tentu para CPMI Korea harus mempertanyakan ini, harus berani mempertanyakan ini kepada RPMI, dan kami juga akan segera berkirim surat kepada RPMI apakah benar yang diposting oleh RPMI itu adalah mewakili suara dari calon pekerja migran Indonesia Korea. Karena jelas ya, biaya karantina dibebankan kepada CPMI dan tadi biayanya cukup besar, yaitu 1.680.000 won atau 20.361.600. Ini penting agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi di lapangan. Walaupun tentu pemerintah tetap mengambil langkah-langkah antisipatif, khususnya BP2MI. Ya, kami sudah menyampaikan kepada Ibu Naker bahwa ada masalah terkait biaya karantina. Bahkan juga yang harus diantisipasi adalah jika ada CPMI yang ketika masuk Korea dinyatakan positif, biaya pengobatannya juga menjadi tanggung jawab CPMI, dan itu sangat besar. Informasi sementara berkisar 200 sampai 300 juta bagi per orang yang dinyatakan positif ya untuk mendapatkan biaya pengobatan. Pertanyaannya, apakah CPMI sanggup misalnya? Tentu juga dipastikan ini sangat memberatkan. Nah, untuk kepastian mengantisipasi jika ada yang dinyatakan positif dan harus mendapatkan pengobatan dengan biaya yang sangat besar tadi, tentu ini yang sedang terus kami bicarakan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, bagaimana antisipasi negara dan pemerintah. Demikian juga untuk karantina, sekalipun negara, pemerintah, BP2MI sudah mengantisipasi melalui KTA atau kredit tanpa agunan yang bisa diakses ya oleh setiap calon pekerja migran Indonesia untuk mengantisipasi. Ya. 4.
pada kesempatan itu juga dalam pertemuan kemarin disampaikan pula bahwa ke depan asuransi kepulangan dan pesangon bagi PMI itu akan langsung mentransfer ke nomor rekening PMI yang didaftarkan di awal dalam aplikasi SPAS atau SPAS, dengan harapan nomor rekening tersebut tidak mati selama yang bersangkutan bekerja di Korea. Mengingat saat ini masih terdapat kurang lebih 2.800 PMI yang tidak mengurus uang asuransi kepulangan maupun pesangon, dan pihak Korea mengalami kesulitan untuk melakukan penyerahannya. Ini sekaligus informasi tentu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Direktur IPS Center HRD KKN tersebut, pemerintah Indonesia menyatakan dalam pertemuan kemarin BP2MI kesiapan untuk melakukan penempatan PMI ke Korea Selatan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Korea. Di antaranya, 1, kami telah menyampaikan data jumlah CPMI yang siap berangkat ke Korea sebanyak 6.187 orang dengan rincian A. CPMI reguler yang sudah mengikuti preliminary education sebanyak 1.013 CPMI. 2. CPMI reguler yang belum mengikuti preliminary education sebanyak 4.003 CPMI. Kemudian CPMI re-entry sebanyak 1.171 orang. 2. Menyampaikan juga dalam pertemuan kemarin jumlah PMI Korea yang sudah melakukan vaksinasi dengan rincian. 1. CPMI yang telah melakukan vaksinasi sebanyak 1 kali sebanyak 963 orang. 2. CPMI yang melakukan vaksin 2 kali sebanyak 2.711 orang. Kemudian 3 CPMI yang telah melakukan vaksin CPMI yang belum melakukan vaksin sebanyak 117 orang. Masih dalam proses pendataan sebanyak 2.399 orang. Kami juga ingin mengingatkan kepada para CPMI Korea, tentu mohon ini mendapat perhatian serius. Nanti jangan-jangan BP2MI lagi yang disalahkan. Mohon diingat, jejak digitalnya masih kita bisa dapatkan dari berbagai sumber. Ya, BP2MI telah melakukan kebijakan vaksinasi secara serius bagi CPMI yang dilakukan oleh seluruh UPT BP2MI di wilayah Indonesia, dan gerakan itu dilakukan secara masif, bahkan sosialisasinya melalui alat-alat peraga, baik media sosial, kemudian juga video-video pendek, bahkan spanduk-spanduk yang disebar di setiap UPT. Nah, dengan jumlah tadi membuktikan bahwa masih ada CPMI yang tidak hanya baru 1 kali mengikuti vaksinasi, tapi juga masih ada yang belum sama sekali melaksanakan vaksinasi. Data ini kami peroleh melalui Google Form yang kami sebar melalui website BP2MI. Kami juga tidak hanya mengandalkan data yang kami peroleh melalui Google Form, tapi kami juga mengirimkan seluruh jumlah CPMI Korea, dan itu sudah kita lakukan kurang lebih 2 minggu lalu. Kami kirimkan ke Kemkes. Jadi by name, by address data CPMI Korea, tentu termasuk Taiwan tapi karena ini adalah sesi kami bicara Korea, semua data CPMI Korea kami sudah kirimkan ke Kemkes untuk kami meminta Kemkes melakukan verifikasi. Pertama, mana CPMI yang sudah melakukan vaksinasi 2 kali, mana CPMI yang baru melaksanakan vaksinasi 1 kali, dan mana CPMI yang belum sama sekali melakukan vaksinasi. Jadi double check. Cek pertama melalui Google Form, cek kedua melalui verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian BP2MI telah menentukan tempat lokasi dilakukannya pemberkasan nanti bagi CPMI di 3 lokasi, yaitu GIC, UPT BP2MI Semarang, dan P4TKI Cirebon. Kemudian CPMI akan melakukan medical check up di sarana kesehatan, rumah sakit yang tentu telah dinyatakan
resmi sah bekerja sama dengan BP2MI dan melakukan tes PCR di rumah sakit yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kedutaan Besar Korea. Kemudian BP2MI juga telah mempersiapkan tempat karantina sebelum CPMI berangkat ke Korea. Ya. Pertama di GIC, kedua di hotel-hotel yang telah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Dan kami ingin yakinkan, termasuk kami yakinkan kepada pemerintah Korea bahwa satu kamar di GIC, satu kamar di tempat penampungan lain ataupun hotel hanya berlaku satu kamar untuk satu orang. Kita tidak ingin main-main dalam hal keselamatan kesehatan CPMI. Kita tidak ingin ada satupun yang tiba-tiba dinyatakan positif hanya karena kelalaian yang dilakukan oleh negara, pemerintah, BP2MI dalam hal ini yang dianggap melanggar protokol kesehatan. Kemudian mengingat masih banyaknya CPMI yang belum melakukan pendataan vaksinasi melalui Google Form yang sudah dipublish oleh BP2MI, dimohon bagi CPMI yang belum mengisi Google Form untuk segera dapat mengisi. Dan bagi CPMI yang belum divaksin untuk segera melakukan vaksinasi di daerah masing-masing, dan jika ada kesulitan terkait pelaksanaan vaksinasi di daerah masing-masing, segera kami harapkan untuk menghubungi UPT BP2MI. Bisa menghubungi dengan mendatangi langsung kantor UPT BP2MI atau by phone, yang tentu pelayanannya akan dilakukan oleh UPT BP2MI bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Kesimpulan dari pertemuan kemarin adalah bahwa benar apa yang dinyatakan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, di mana Korea telah menyatakan membuka masuknya tenaga kerja asing termasuk PMI atau pekerja migran Indonesia. Namun secara teknis, karena ini banyak ditanyakan juga di Instagram, di Facebook, di media sosial milik BP2MI, bahkan pribadi saya, semua rata-rata bertanya, menyatakan, Pak, sudah dibuka Korea, lalu kapan kami diberangkatkan? Tentu bukan berarti pemerintah Korea menyatakan dibuka, tiba-tiba besok dikirim ke Korea. Semua ada prosedur teknis, yang itulah kemudian kami tetap melakukan komunikasi, koordinasi dengan HRDK. HRDK telah berjanji akan segera menyampaikan informasi terkait apa yang menjadi arahan Moel terhadap HRDK. Dan kemudian itu akan disampaikan kepada BP2MI. Kami ingin menyampaikan tambahan sedikit paparan untuk CPMI Korea Selatan. Kita bisa melihat data CPMI Korea Selatan sesuai tahapan proses ujian IPS topik 2020-2021. Kita bisa lihat target peserta ujian IPS bahasa 1454, prapendaftaran 1662, hadir verifikasi 1454, hadir ujian bahasa 1405, kemudian lulus ujian bahasa 745, hadir skill test belum, kemudian kuota kelulusan belum. Nah, lulus akhir adalah 750, lulus akhir 745. Next. Data CPMI Korea Selatan sesuai tahapan dalam proses ujian IPS topik 2020-2021. Ini untuk CBT umum manufaktur. Gelombang 1 kita lihat prapendaftaran 23.559, hadir verifikasi 23.280, hadir ujian bahasa 9.271, lulus ujian bahasa 6.227, kemudian hadir skill test 6.189, kemudian kuota kelulusan 1.461. Ini dilaksanakan Jakarta dan Semarang tanggal 16 sampai tanggal 19 Maret 2020. Kemudian gelombang kedua prapendaftaran 23.559, hadir verifikasi 23.000,
280, hadir ujian bahasa 8.547, lulus ujian bahasa 5.550, kemudian hadir skill test 5.550, kuota kelulusan 1.822. Dilaksanakan di Jakarta dan Semarang 2 Maret hingga 22 April 2021. Berikutnya data CPMI G2G Korea Selatan. Verifikasi dokumen lamaran kerja kelulusan 2020 dan 2021. Tahapan kita lihat total lamaran 3.923, terverifikasi 3.907, sudah sending 3.749, sudah disetujui HRDK 1.954. Kemudian data CPMI G2G Korea Selatan, roster atau daftar pencari kerja yang menunggu dipilih oleh user. Untuk manufaktur sebanyak 3.143, untuk perikanan 1.232. Berikut data CPMI G2G Korea Selatan, standar labor contract ya, SLC aktif atau sudah preliminary education sebanyak 982, total re-entry 1.512, total peserta 2.184. Data proses tersebut adalah data PMI yang siap mengikuti pemberkasan MCU dan atau preliminary education ketika proses penempatan dibuka kembali dengan data sampai tanggal 6 Oktober 2021. Data akan terus bergerak ya. Berikut dokumen yang harus dipersiapkan. Pertama SKCK, kedua medical check up, kemudian surat izin keluarga, keempat paspor dengan masa berlaku paspor minimum 1 tahun. Berikut jumlah dan sebaran PMI yang telah mengikuti preliminary education tahun 2020 di Geraha Insan Cita Depok ya, sebanyak 495, di Semarang 336, di Cirebon 150, total 982. Ingin kami yakinkan kepada para calon pekerja migran Indonesia bahwa pertama, jelas pemerintah Korea Selatan telah menyatakan membuka masuknya kembali pekerja migran Indonesia ke negara Korea. Tapi secara teknis ya, BP2MI masih menunggu apa yang tentu akan ditentukan oleh HRDK. Dan dalam pertemuan kemarin HRDK menyatakan bahwa masih menunggu petunjuk dari Korea, dalam hal ini MOE. Jadi mohon kesabaran, yang menjadi perjuangan kita selama ini telah menemukan titik terang. Yang saya inginkan juga kepada semua pekerja adalah tetap menjaga soliditas, hindari isu-isu ya, yang tidak produktif, bahkan lebih pada upaya menghasut isu-isu yang tidak bertanggung jawab yang disampaikan oleh siapapun yang ingin mencari keuntungan dari situasi ini. Percayakan bahwa pemerintah terus bekerja, tidak mungkin kami tinggal diam. Ibu Menaker dan saya sebagai Kepala BP2MI atas nama pemerintah Indonesia tegas, jelas mengatakan bahwa terlebih dalam situasi pandemi COVID, jika kita cepat mengirim pekerja kita ke luar negeri, itu adalah langkah yang sangat positif dan sangat membantu pemerintah Indonesia. Sehingga tidak mungkin dan bohong besar jika ada pihak yang menuduh BP2MI, menuduh Naker bahwa ditundanya penempatan CPMI Korea adalah unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ini keliru dan ini adalah sebuah kebohongan besar. Kami percaya bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Dan kita lihat sekarang pelan-pelan ya,
Mereka yang selama ini ingin menghasut CPMI, mereka yang selama ini menyampaikan informasi-informasi keliru, sesat kepada CPMI, ya, tersingkir dengan sendirinya. Dan bahkan kalau saya perhatikan di media sosial, mereka kehilangan arah untuk membangun opini-opini buruk apalagi. Ya. Yakinkan bahwa kami bekerja, termasuk adanya live melalui Facebook kalau tidak salah dalam minggu lalu, ya, yang seolah-olah BP2MI belum siap, BP2MI belum punya skema. Ya. Bagaimana bisa sebuah lembaga negara dinyatakan tidak punya skema terkait penempatan ke Korea? Karena penempatan Korea ini adalah hal yang biasa yang dilakukan setiap tahun oleh BP2MI dengan perangkat struktur organisasi, ada deputi, ada direktur, ya, dan seluruh jajaran yang menangani hal-hal teknis. Pembedanya hanya karena ini situasi pandemi COVID, sehingga tambahan dan semua tahapan mekanisme untuk CPMI kita berangkat dengan menambahkan terkait standar protokol kesehatan. Jadi tidak ada yang sulit, ya. Terima kasih untuk saudara-saudara CPMI Korea. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan, ya, bisa menjadikan tambahan informasi baru, ya, bagi saudara-saudara sekalian. Berikutnya perkenankan saya